Oke, di part ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat musuh. Dalam game-game bertipe role playing game atau semua game mungkin ya, tidak hanya role playing game, apabila tidak ada musuh atau AI yang melawan kita, itu sangat-sangat tidak menyenangkan untuk sebuah game. Oke, kali ini kita masuk ke tab enemies ya. Secara default, RPG Maker sudah menyediakan 4 musuh. Yang pertama adalah Bat, Slime, Arch, dan Minotaur. Cara untuk menambahkan sangat mudah sekali. Saya akan cek maksimum, kemudian dibuat 1/10 deh, seperti ini. Ya, atau apabila kalian hanya ingin mengedit di sini juga silakan. Oke, kita akan mulai dari Bat terlebih dahulu, ya. Bat di sini nama dari musuhnya, kemudian di sini adalah statsnya. Statnya juga hampir sama seperti ketika kita membuat sebuah kelas ya. Di sini ada mark hit point, basic point, attack, defense, attack, defense, ability, dan luck ya. Kemudian di sini ada rewards yaitu experience point atau SFP ya. Biasanya experience point itu mengakumulasikan nilai tertentu yang membuat player kita naik level ya. Ini bisa kalian dapatkan SP-nya di mana, di bagian kelas di Cure itu ya. Gold, berapa gold yang diturunkan dari musuh ini ketika kalian mengalahkannya ya. Terserah kalian set beberapa, saya 250 ya. Ini yang contoh dulu ya. Kemudian di sini ada drop itemnya mau item kah, mau weapon kah, mau armor kah, berapa probabilitasnya, 1/1. 1/1 itu berarti kadang dapat kadang enggak ya, belum pasti dapat, tapi pasti dapat, tapi kadang selang-seling ya. Oke. Ya, sekarang kita di sini ada action pattern ya, ada attack always, attack-nya 5, di sini thread-nya biarkan default sekali lagi ya, tidak usah diganti-ganti, tidak bingung. Ya, karena apa saya bilang nggak usah diotak-atik, sebenarnya kita pakai rate-nya dari RPG Maker pun sebenarnya nggak ada masalah ya, tetap bisa membuat sebuah game dengan balance yang oke gitu ya. Tapi kalau kalian mau expert, mau advance, mau lebih dalam lagi, ya mau nggak mau kita ngotak-atik thread sih ya. Tapi untuk belajar nggak usah perlu diotak-atik dulu, oke nggak masalah ya. Oke, kita akan coba bikin monster baru ya di nomor 5. Tinggal kalian klik aja image-nya, klik 2 kali. RPG Maker sudah menyediakan aset-aset musuh ya, tinggal kalian pilih aja musuhnya mau yang mana. Kan di tempat kita ada bandit ya, maka saya akan cari namanya banditnya. Ini di mana banditnya? Sebentar, saya cari banditnya dulu. Ya, ini Rogue ternyata namanya ya. Oke, pakai bandit. Nah, kalian bisa mengubah warnanya. Kalau misal mau menggunakan aset yang sama tapi levelnya berbeda. Biasanya hal yang menggunakan seperti ini itu adalah game-game Suikoden ya. Jadi musuhnya sama, cuma warnanya beda. Nah, semakin warnanya beda, maka kekuatannya semakin besar biasanya ya. Oke, saya menggunakan ini dulu, Rogue. Nah, saya kasih nama Rock level 1 Rogue Junior gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan menggunakan karakter yang sama gitu ya, tapi warnanya berbeda gitu ya. HP-nya berapa ya kita set aja. Tadi kalau bednya 150 ya kita 180 deh gitu ya. Experience point apa dia bisa menggunakan jurus? Nggak usah ya. Pukulan biasa aja. Attack-nya berapa? Misalnya attack-nya 19 gitu ya. Magical attack-nya kalau dia tidak bisa menggunakan magic tapi bisa menggunakan skill attack, ya kita change aja jadi 17 gitu ya. Defense-nya biar gak terlalu cepat mati ya kita tinggal 15 atau 16. Defense-nya yo 14 saja. Agility biar gak terlalu cepat ya kita set 17. Luck-nya kita set 15. Oke, seperti ini ya. Trash-nya gimana Pak? Biarkan saja. Kalau misal mau ganti-ganti sama ketika kalian bikin kelas ya. Oke, berikutnya di sini ada rewards, ada experience point, ada gold, ya, ada drop item. Tadi saya sudah sempat jelaskan waktu kita klik monster di pet ini, ya. Sekarang kita akan membuat sendiri, ya. Experience point yang didapatkan ketika mengalahkan si Rague Junior ini ya mungkin sekitar
Kalau bednya tadi 200, ya kita kasih sekitar 150 gitu ya. Atau jangan terlalu kuat ya. 250, 200 saja deh ya. Goldnya berapa yang diturunkan ketika kita melawan si Rockway Junior? Ini mungkin sekitar kasih agak lebih deh, 400 gitu ya. Ya, ketika dia mengalahkan nanti goldnya akan turun 400, jangan terlalu kaya nanti ya. 150 saja ya. Bandit ya, 150. Oke, drop item. Di sini tinggal kalian klik aja. Di sini ada pilihan item, weapon, dan armor ya. Kalau misalnya item turun apa dia? Semisal dia bawa potion gitu ya. Oke dulu ya. Kita cuma bisa ngeset 3 ya. Jangan terlalu banyak apalagi. Oh ya, bentar. Di sini ada probabilitas ya. Probabilitas itu seperti yang saya bilang tadi, satu per satu tuh mungkin satu kali pertandingan dapat, satu kali pertandingan tidak ya. Tapi semakin tinggi probabilitasnya maka akan semakin susah dapetinnya ya. Kalau misalnya kalian mau pakai armor khusus, item khusus gitu ya, jatuh untuk musuh ini yang probabilitasnya dibuat tinggi ya. Oke. Kemudian di sini ada action pattern ya, action pattern ada skill, always, red 5 ya. Kita tinggal klik aja, kalau menambah klik 2 kali. Skill ini ngelink di tab skill yang kita bikin untuk masing-masing karakter atau masing-masing kelas yang digunakan ya. Skillnya muncul apa aja ya, di sini udah muncul ya. Saya bawa dual attack aja yang default. Nah, ratingnya berapa? Rating itu berapa kemungkinan prioritas ini akan keluar gitu ya. Jadi kalau di penjelasannya di sini itu biasanya sekali 2 turn ya, 2 kali turn itu dia akan muncul. Kadang muncul, kadang enggak. Ya, tergantung. Saya nggak begitu ngerti perhitungannya di sini seperti apa ya. Kalau di sini jelaskan essence 1 will use 2 sampai 3 kali ya, bisa 1 sampai 3 kali. Tapi ketika saya coba saya tidak mendapatkan itu. Yang saya nggak tahu perhitungannya di RPG Maker seperti apa. Tapi nggak usah dipermasalahkan, rating default aja ke 5 gitu aja ya. Kemudian di sini ada condition. Ya, kondisinya ada turn, ada always. Always itu berarti dia akan mengeluarkan sesuai dengan rating ini ya, selalu mengeluarkan. Atau dia bisa juga menggunakan turns ya, semisal berapa kali turns dia gunakan. Semisal statusnya adalah 1 dengan 3, maka dia akan muncul nanti di turn pertama, kemudian nanti muncul ke turn keempat, kemudian nanti akan ditambah lagi dengan 3, berarti itu turn ke 7 seperti itu ya. Di 1 tambah 3, 4, kemudian nanti 4, jadi berubah 4 tambah 3, 7, dan sebagainya gitu ya. Kita ya seperti ini aja kita set, atau pakai health point. Health point ini akan keluar ketika musuh berapa persen. Semisal saya anggap aja musuh itu akan mengeluarkan ketika nilai health point-nya tinggal 30, rank 30 sampai dengan 10. Nah, ya. Jadi dia akan mengeluarkan spesifik rank. Jadi musuhnya itu akan ngeluarin HP di berapa kondisi berapa. Ini jangan 10 deh, 50 aja. Nah, antara 30% dan sampai dengan 50% ya. Batas yang paling rendah di sini, batas paling tinggi di sini. MP juga sama, kalian bisa set seperti itu juga ya. Kemudian stat. Jadi dia mengeluarkan jurus ini ketika stat dari karakter kita mengalami apa? Blend kah? Silence kah? Atau sebagainya ya. Knockout nggak mungkin, knockout itu udah mati ya ibaratnya ya, nggak mungkin bisa diserang karena HP-nya otomatis berubah jadi 0. Kemudian di sini ada confusion ya, atau ya terserah kalian mau seperti apa. Kalau misal tidak mau menggunakan stat ya biarkan aja. Atau party level ya. Kalau misal party level itu berarti teman kalian level, bukan level kalian ya, teman kalian levelnya lebih tinggi, katakanlah level 3 gitu ya, atau di atasnya. Ini udah nggak bisa kita ganti ya, berarti batas minimum levelnya berapa. Misal level 3 ya berarti ketika dia ada party yang level 3 dia akan ngeluarin jurus ini ya. Switch itu adalah kondisi yang akan saya nanti jelaskan setelah ini ya, setelah enemy strip dan stats. Sekalian nanti switch ini saya penjelasannya masuk ke kita bikin game aslinya nanti ya. Jadi kita tuh lagi mempersiapkan database-nya aja sekarang ya. Setelah ini kita akan membahas tentang switch, variable, if, and else ya, dan sebagainya nanti. Oke, saya bikin always aja, atau turn aja ya, turn ke 1 tambah 3 tadi. Ya, seperti ini. Ini adalah enemies
ya. Kemudian setelah NMS kita bikin, nah kita perlu set di troops, karena kalau kita belum set, dia nggak akan muncul musuh nih ya di map kita atau di game kita itu belum muncul. Ini hanya sebatas baru database belum dipanggil ya. Karena kita akan panggil di dalam troops. Nah di sini kan belum muncul nih. Nah sekarang cek maksimum, dibikinnya 10 aja. Oke, 10 seperti ini. Kemudian di sini kasih nama Rockway Junior. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih kosong nih, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih Rockway Junior add. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah posisinya ini kan di tengah nih, biar tidak terlalu dekat sama musuhnya di sini. Bukan musuh, karakter kita. Tinggal diklik aja, kemudian kalian geser. Nah, kalau mau nambah lagi ya tinggal di add lagi. Otomatis nanti di sini akan ada tulisannya, tinggal kalian tulis tambahan aja plus 2. Kalau sesuai dengan RPG Maker ada bintangnya ya. Yang kita sesuaikan aja dengan bintangnya. Kalau misal enggak, yo nggak apa-apa. Misal kayak gini. Ini cuma penamaan aja, penyamaan dari musuh aja. Kalau misal kita mau nyari yang single aja, untuk banditnya yo nggak usah ditambah 2. Ini tinggal digeser aja seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita bisa ganti backgroundnya, tapi sekali lagi ketika kalian mengganti background ini, itu disesuaikan dengan mapnya ya, jangan asal bikin. Misalnya backgroundnya padang rumput, kalian ganti di Demon Castle seperti ini, oh beda nggak pas ya. Silahkan disesuaikan. Tadi di mana Grassland, kemudian di sini Grassland. Nah kayak gitu, karena kita world mapnya pertama itu Grassland ya. Nanti ada caranya gimana kita mengubah background ya, background belakang ini sesuai dengan mapnya. Misalnya map kalian bertarung di laut ya bentuknya laut. Kalau kalian mau tarung di hutan ya bentuknya hutan ya. Karena kalau RPG Maker defaultnya kalian mau bertarung dimanapun, hujan di laut ataupun di darat, backgroundnya juga bisa berubah. Tetap satu yang bisa di awal ya, tadi ya. Kemudian kalian kalau mau mencoba ini sudah balance atau belum, kalian bisa filter test. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu di sini ya. Di sini ada namanya battle event. Battle event itu bagaimana kita membuat sebuah percakapan ya atau membuat sebuah kondisi di saat battle screen ya. Beda nanti ada namanya eventing. Eventing itu kita membuat sebuah alur cerita di luar battle screen. Jadi kalau di luar battle screen tinggal kita show text, kemudian set seperti biasa, tapi itu bukan di dalam battle ya. Kalian kalau di luar battle screen atau eventing biasa, kalian masih bisa kemana-mana. Tapi kalau di dalam battle, itu hanya terjadi di dalam battle. Ya, kalau kita berbicara tentang sebuah role playing game, pasti ada suatu kondisi ketika kita bertarung itu bercakap-cakap dulu, ya, bercakap-cakap dulu, entah taunting itu kayak ngece gitu ya, atau seperti biasa gitu, manas-manasi berarti mungkin. Nah, nanti kan kita bikin di sini. Nah, ya bisa kita bikin. Nah, tapi untuk pembuatan battle event ini akan kita bahas nanti ya. Sekarang kita akan dikasih garis dulu di atas ini dulu ya. Ini nanti kita akan bikin selama kita nanti perjalanan bikin game ya, di pertemuan nanti 4 kali pertemuan sebelum selesai ya. Oke, kemudian di sini ada namanya battle test. Battle test itu fungsinya seperti saya bilang tadi untuk testing dulu balance nggak sih sebenarnya. Kalau mau testing tinggal diklik aja battle test. Di sini ada inisialisasi, kalian tinggal klik aja. Ini inisialisasi berdasarkan yang kalian set di aktor ya. Kalau aktor yang kalian set level 99, ketika kalian inisialisasi levelnya 99 ya. Untuk testing jangan langsung level 3, level 1 dulu. Ya, testing. Di sini ada senjatanya, kalian tinggal klik aja kalau mau pilih senjata pakai apa. Misal kalau pakai training armor, kemudian di sini pakai enggak, belum bikin ya. Headnya belum bikin saya, linen clothing gitu ya. Body, kemudian ini aksesorisnya belum bikin ya. Saya kosongkan aja dulu. Kita akan menggunakan basic stat berapa pukulannya ya. Non. Di sini saya juga tidak akan menggunakan senjata. Non, oke. Yuk kita lihat berapa ya harus jadi oke. Kita tunggu dulu untuk prosesnya, biasanya agak lama ya, tergantung spek komputer sebenarnya sih. Karena saya menggunakan laptop tidak menggunakan PC ya, jadi mungkin agak sedikit lama. Ditunggu dulu. Ya, ini untuk battle screen-nya ya. Kita menggunakan set view battle.
ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya, gimana caranya ngubah jadi set view battle. Oke, saya klik dulu. Kita coba fight ya, tag. Ya. Kita coba untuk guard ya. Kapan dia mengeluarkan jurus dual attack-nya ya, kita guard dulu. Nah, kita guard lagi. Nah, itu dia ngeluarin 2 ya. 1, 2. Nah, memang nggak ada efeknya tadi di. Ya, seperti itu ya. Kita hancurkan aja ini. Kita menggunakan rapid punch jurusnya langsung ya. Oke, ini punya magic nggak? Oh, belum. Kita belum bikin. Ya, ini kuat aja. Kita kuat aja. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 400 experience reward. Uangnya dapat 300. Potion font ya, karena 2 orang tadi ya, pas mendapatkan 2. Nah, langsung levelnya naik ya, level 4. Terus saya suka naik level, nah level 4. Nah, seperti itu ya. Untuk pembuatan troops, dan kita bisa lihat di situ setnya ya, untuk berapa dapatnya sesuai yang kita set di enemies. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang stats ya, dan bagaimana kita merubah battle systemnya menjadi set view battle. Karena ketika kalian menggunakan pertama untuk masuk battle, pasti menggunakan first person view battle ya. Oke, seperti itu.